Hai guys, welcome back to my video. Ini adalah video pertama aku di tahun 2025. Maafkan ketidakkonsistenanku dalam membuat video gitu ya, karena ya kesibukan satu dan lain hal. Nah, hari ini kenapa aku mau bikin video, karena aku mau ngelurusin rambut. Jadi aku udah beli ini dari beberapa waktu yang lalu, kayaknya entah bulan September gitu ya. Karena aku ngerasa ya rambutku udah apa ya, kalau kalian lihat videoku itu tuh udah aku lupa kayak, tapi mungkin sekitar 6 bulan yang lalu aku ngurusin rambut, dan pasti kan udah tumbuh lagi ya rambutnya tuh gitu. Nah, ini kemarin aku udah sempet catok gitu karena untuk mempermudah aku gitu ya, udah keramas, udah catokan. Jadi biar lebih tahu aja gitu mau apa ya, ngurusin itu gimana gitu loh prosesnya. Dan ini kelihatan banget kan, nih kemarin aku catok, tapi yang kalau yang basically dia emang udah tumbuh keriting tuh ya jadi cepet lagi gitu kan keritingnya gitu, jadi nggak awet. Nah, itu dia yang kenapa aku pengen ngurusin rambut tuh, supaya rambutnya tuh lebih rapi, jadi kalau mau kemana-mana tuh bisa sat-set gitu lah gitu. Dan ya mamaku juga udah kayak sering kayak apa ya, jadi kalau ngeliat aku nyatok rambut kelamaan tuh kayak yang udah lurusin aja gitu kan si rambutnya gitu, karena ya apa ya, ngabisin waktu gitu kan gitu. Dan ini aku ngerasa rambutku tuh udah panjang banget, kelihatan gak sih? Nah, rambutku udah, sorry, itu rambut aku bisa berdiri gini gak sih? Sorry. Oke guys, langsung aja kita lurusin rambut dengan menggunakan Macarizo Straight Easy. Nah, sebelum dilurusin, ini aku mau potong dulu rambutnya. Pertama, bagi rambut menjadi 2 bagian, kanan kiri aja gitu ya, dibagi 2 dari tengah. Dirapihin, disisir-sisir dulu. Kita karetin pakai karet gelang aja. Nah, setelah itu kita sama ini kita atur-atur panjangnya mau segimana sebelum kita gunting, jangan sampai nanti kependekan gitu loh ya kan. Karena ini pengalaman pertama aku pakai teknik ini, jadi aku agak ragu sih gitu. Nah, kalau udah ngerasa pas mau panjangnya segimana dan rambut yang mau dipotong segimana, baru deh kita gunting. Ini nanti hasilnya akan lurus aja sih gitu. Jadi tujuannya hanya untuk membuang rambut yang tidak akan dilurusin gitu. Jadi kalau dia udah kalau dia nggak mau lagi, ya udah ngapain dilurusin gitu kan, kalau ujung-ujungnya akan dibuang gitu loh. Jadi better dipotong dulu baru dilurusin. Nah, nanti ngerapihinnya tinggal ke salon aja gitu loh. Tuh kan udah jadi satu. Nah, aku emang pengennya segitu aja sih gitu, di bawah bahu aja biar aman, jadi nggak kependekan. Itu emang hasilnya pasti nggak rapi sih gitu, karena ini cuman apa ya, untuk motong aja gitu. Oke, yang penting dapat panjangnya aja dulu gitu kan. Tuh. Oke, udah segitu dulu, kurang lebih hampir sama lah ya kanan kiri. Oke, saatnya kita mengaplikasikan Macarizo Easy Straight untuk meluruskan rambut. Ini ada 2 bagian ya, ada 2 pouch. Nah, pouch pertama itu adalah step 1 pelurusan rambut, obat pelurus rambutnya. Nah, ini langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah plastik yang udah kita siapkan. Nah, wadahnya itu jangan stainless gitu ya, karena takutnya nanti ada luruhan dari wadah
stainless atau besi gitu. Jadi lebih baik mangkok plastik ataupun mangkok kaca gitu. Oke, kita bagi dulu rambut menjadi, kalau dia sih beberapa bagian, tapi sebenarnya kalau kayak aku ini 2 bagian aja. Nah ini aku tuh minta tolong sama kakakku untuk ngebantuin aplikasiin obat pelurusnya itu ke rambut supaya rata gitu loh, karena dari pengalaman sebelumnya tuh emang agak susah gitu loh untuk aplikasiin yang bagian belakang karena kan nggak kelihatan ya gitu. Tapi karena kakakku lama banget, jadi aku nggak sabar untuk aplikasiin langsung aja deh gitu. Nah ini tuh tujuannya itu sebenarnya untuk yang keritingnya aja gitu, jadi rambut yang baru tumbuh dalam artian belum pernah dilurusin. Nah tapi kayak agak susah gitu ya gitu kalau pas bagian nyisir tuh nggak sampai bawah, jadi pasti yang bawah tuh tetap kena juga gitu. Dan oh ya itu tuh kayaknya beli Macarizonya tuh yang 120 mili gitu, karena kan rambut aku tebal juga, jadi jangan sampai kurang. Nah tapi ini tuh juga aku untuk ya sekali pakai aja gitu loh, mau kurang mau lebih gitu ya, kurang lebihnya udahlah dicukup-cukupin aja. Nah ini kakak aku yang selalu bantuin aku, partner kalau ada job make up gitu, jadi dia bagian hairdo gitu. Nah ini tuh obatnya, aku udah mengaplikasikan obatnya itu, aku udah nggak terlalu berpatokan pada instruksi yang ada di dusnya, karena buat aku proses pelurusan rambut itu bukan lagi hal yang baru gitu loh. Aku tuh udah ngurusin rambut dari zaman aku SD, jadi sudah 20 tahun lebih ya berkecimpung dalam pelurusan rambut gitu sebagai pasien atau user gitu. Tapi ya jadi kadang-kadang tuh capek gitu ngurusin, karena nanti tubuhnya pasti keriting lagi. Dan buat aku kenapa sih, jadi ini kedua kali ya DIY. Dia dulu pernah juga sih dilurusin sama kakakku, tapi itu udah long time ago gitu. Jadi ini yang kalau yang udah zaman konten now gitu ya, zaman now itu ini yang kedua kali. Yang pertama kali kan kalian udah pernah lihat juga ya di video aku yang sebelumnya, itu udah hampir setahun lalu juga gitu. Jadi ini tumbuhnya tuh udah banyak banget, udah sampai dari kepala tuh sampai hampir sekuping ya, udah sekuping lah gitu. Jadi udah waktunya ngurusin rambut lagi gitu supaya lebih rapi dan nggak ngabisin waktu gitu. Kalau sebelum pergi itu kadang kan kalau kita ngurusin bisa, bukan kita deh, aku itu bisa sampai setengah jam dulu gitu kan. Belum lagi nanti kalau kena keringat ya balik lagi gitu, keringeting lagi. Jadi biar tetap rapi gitu, udah deh dilurusin aja. Apalagi kalau ngurusinnya di rumah tuh bisa suka-suka gitu loh, yang bikin aku males sekarang gitu ya untuk ngurusin di salon tuh. Karena kalau di salon tuh kan ya namanya juga bukan rumah kita gitu, jadi ruang geraknya terbatas gitu. Jadi duduk aja gitu di kursi kan, nggak leluasa. Terus juga kalau di rumah tuh kita bisa sambil gerak sana gerak sini, bisa ngomel-ngomelin orang yang mengaplikasikan obat rambut kita gitu ya. Kalau di salon kan kita harus pasrah kali ya gitu, lebih ke pasrah lah gitu. Terus juga kadang kalau inget gitu ya, zaman dulu tuh ngurusin rambut itu kan di salon yang dekat rumah gitu ya, salon rumahan lah gitu. Jadi yang ruangnya tuh terbatas, sehingga misalnya kayak aku nih lagi dilurusin rambut gitu, apalagi zaman dulu tuh obatnya bau banget ya. Kalau sekarang kan ya mungkin selain beda seri, tapi ini tuh juga kan ada satu mungkin inovasi ya gitu, pengembangan dimana supaya baunya tuh gak terlalu bau kayak bau amonia gitu. Kemudian jadi lebih friendly lah gitu ya, lebih bersahabat gitu untuk lingkungan sekitar. Jadi kalau zaman dulu tuh aku kayak ngerasa gak enak gitu, kayak ketika aku lagi masih pakai obat nih gitu ya, terus tiba-tiba yang sebelah itu di hand dryer gitu.
jadi kan baunya kemana-mana ya gitu, jadi kayak orang lain tuh terganggu gitu loh. Itu aku sering banget ngerasa nggak enak gitu loh. Eh, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, namanya juga kita sama-sama pelanggan gitu kan. Nah tapi kalau di rumah gitu, apalagi ini aku mengerjakannya itu kan di teras gitu, jadi ada sirkulasi udara, jadi nggak, udaranya tuh nggak terperangkap di satu ruangan tertutup gitu loh. Nah ini kan lebih enak gitu, terus bisa sambil ngegosip lagi, lihat banget kan tuh bibir gue komat kamit. Dan juga ini tuh juga oh ya, ini tuh kan yang seri energi ya, itu tuh harganya tuh lebih murah sih gitu, dan juga makanya juga DIY gitu loh. Jadi dan kalau aku ngerasa ini lurusnya tuh nggak terlalu lurus ya, jadi lurus natural aja, jadi disesuaikan lah gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau DIY obatnya juga nggak sekeras yang profesional, kayak menurutku kayaknya gitu deh. Dan memang itu tadi aku bilang untuk tujuannya tuh lurus natural gitu. Jadi dan aku juga nggak suka yang terlalu jejrek gitu, karena nanti kalau terlalu jejrek akan jomplang dengan rambutku yang tumbuh gitu kan. Jadi atasnya lurus, atasnya keriting, bawahnya lurus gitu. Ini obatnya jadi nggak terlalu keras menurutku, jadi nggak terlalu lurus juga, dan disesuaikan juga dengan DIY ya gitu, karena ini jatuhnya orang awam juga bisa gitu, bukan untuk kalangan profesional. Jadi karena udah melanglang buana bukan melanglang buana sih, udah jam terbangnya tuh sebagai pasien tuh udah lumayan banyak ya, dari zaman aku SD tuh udah berpuluh-puluh kali ngurusin rambut. Jadi ini tuh udah tekniknya udah campur sari kali ya, dari beberapa salon tuh kan beda-beda tuh tekniknya. Kadang ada yang rambut masih setengah kering udah di apply gitu, karena mungkin pikirannya tuh diobatin juga jadi basah lagi gitu kan rambutnya. Tapi kalau aku sih kayaknya daripada dikeringin ya gitu. Jadi kalau kita setengah basah kan mungkin masih ada kandungan air, bukan bisa keramas gitu. Nah ini tuh juga kenapa prosesnya menjadi lebih nggak ribet gitu, nggak terlalu capek, karena aku udah nyicil keramas dan catokan pertamanya itu udah di hari kemarin. Jadi hari ini tinggal aplikasiin obat dan sampai selesai gitu ya, minimal aku udah motong satu step lah. Karena emang sebenarnya yang lama itu kan adalah nyatoknya gitu loh, dari rambut basah dikeringin dan nyatok itu lebih lama daripada sekedar apply obat kayak gini gitu. Ini dia tampilan rambutku setelah diaplikasikan obat ke seluruh bagian rambut, dan kemudian rambut itu ditarik-tarik lagi dari bawah supaya lurus seperti ini. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit ya, 20-30 menit, baru keramas dengan bukan keramas sih, dibilas saja dengan air bening, tidak perlu pakai shampoo. Dan ini dia hasilnya, sudah cukup lurus ya. Oke guys, ini dia tampilan rambutku setelah tadi keramas, lanjut dikeringkan dan aku catok. Nah bisa lihat ini ada rambut-rambut yang panjangnya tidak sama karena proses penarikan. Oke, kita akan lanjut ke step 2. Tapi sebelumnya aku mau gunting dulu rambutku yang kelihatan banget ya, itu panjangnya beda banget gitu. Teruntungnya bagian depan, jadi gampang lah terlihatnya. Oke, langsung aja. Step 2 adalah step netralisir gitu. Jadi kita mau kenapa ya kebiasaan banget pakai kata kita. Ini tuh dituangin aja seluruh isi pouchnya ke dalam wadah. Wadahnya yang tadi aja, tapi jangan lupa dicuci dulu supaya bersih dari obat pelurusnya. Jadi yang dicuci itu tadi wadah dan sisir ya. Nah untuk step kali ini aku sudah tidak memerlukan bantuan aku bisa melakukannya sendiri, karena ini lebih mudah ya stepnya. Yang penting kita memastikan bahwa si netralisir ini, produknya itu ter-apply ke seluruh rambut, dan ini kan nggak perlu ditarik-tarik lagi gitu ya, dan juga dia nggak membuat rambut jadi kaku, jadi bisa dipegang-pegang, diraba aja untuk memastikan bahwa semua produk sudah teraplikasikan secara menyeluruh gitu. Dan kalau ingat zaman dulu, bagian itu tuh bagian yang paling
pilihan karena tidak buat aroma yang bau menyengat ya, dan juga artinya sudah mau selesai gitu loh perjuangan dalam meluruskan rambut ini. Ini diaplikasikan aja secara rata ke seluruh bagian rambut gitu, supaya rambutnya nggak keras, karena setelah pelurusan itu rambutnya keras dan kaku gitu. Nah itu kayak dilempengin lagi. Nanti setelah diaplikasikan seluruhnya, didiamkan dulu 15-20 menit, kemudian dibilas dengan air kering. Oke guys, ini dia final look dari proses pelurusan rambutku dengan Macarizo Hair Energy Easy Straight. Nah, kalau kalian pengen melurusin rambut juga, ya walaupun belum sesempurna di salon ya, tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya juga. Nah, kalau kalian suka dengan videoku kali ini, kalian boleh like, subscribe, dan share juga. So, jangan bosan-bosan ya nontonin videoku. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!